Oke, jadi selamat pagi, siang, atau sore bagi penonton sekalian. Jadi dalam pembahasan kali ini kami dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya akan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa di bidang konstruksi dan perbandingannya terhadap International Federation of Consulting Engineers FIDIC Standard Contracts 2017 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Mungkin bisa di next slide-nya. Jadi, perkenalkan kepada tim kami, ada saya sendiri, Jeff Girardo, ada Aprilianto, ada Daud, ada Adit, ada Marcel, dan ada Valencia. Oke, bisa di next. Jadi di dalam presentasi kali ini ada 4 bahasan yang akan kami bawa di dalam materi pada hari ini. Yang pertama ada introduction dari latar belakang, kenapa kami memilih tema ini, dan juga mengenai metode penelitian dan rumusan masalahnya. Kedua ada kerangka teori yang akan kami gunakan. Ketiga ada discussion analysis, yaitu pembahasan. Keempat ada konklusi dan juga saran-saran yang kami sarankan kepada pembuat undang-undang maupun kepada pemerhati di bidang konstruksi dispute. Ini misalnya next. Next lagi, mengenai introduction itu sendiri, di dalam latar belakang, jadi tidak bisa dimungkiri bahwa semenjak Jokowi menjabat jadi Presiden Indonesia di dalam periode pertama maupun periode kedua, salah satu hal yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia adalah mengenai infrastruktur. Dan di dalam perkembangannya, infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari adanya peran dari konstruksi dalam hal pengadaan barang ataupun dalam hal pembangunan gedung ataupun jalan ataupun tol. Nah, di dalam perkembangannya, di dalam konstruksi itu sendiri pasti ada kerjasama antara beberapa pihak. Dan tidak hanya itu, terdapat juga perjanjian antara dari segi kontraktor maupun pekerja-pekerjanya atau employers-nya. Nah, dalam konteks tersebut, tidak bisa dipungkiri juga bahwa bakalan terjadi perdebatan atau terjadi sengketa di antara para pihak tersebut. Makanya ada construction dispute. Dan dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan secara spesifik membahas mengenai prosedur dari penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dan juga perbandingan terhadap FIDIC. Hal tersebut diperuntukkan untuk membandingkan apakah regulasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia ini sudah memadai atau sudah mencapai level yang cukup atau masih perlu dilakukan perubahan. Nah, oleh karena itu, kelompok kami mengangkat tema yang sudah tadi disebutkan bahwa tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dan juga perbandingan terhadap FIDIC Regulation 2017. Mungkin bisa di next. Oleh karena itu, terdapat 2 rumusan masalah yang kami angkat. Pertama, bagaimana persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Konstruksi dan dalam standar FIDIC. Dan yang kedua, bagaimana solusi terhadap regulasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Nah, di dalam isu ini, hal yang mau kami tambahkan sebagai kebaharuan adalah mengenai persoalan lembaga dan juga apakah lembaga-lembaga konstruksi penyelesaian sengketa konstruksi Indonesia ini sudah cukup atau masih belum efektif dalam penerapannya. Nah, metodologi penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif dan juga berdasar pada perbandingan hukum yang seperti yang sudah dijelaskan di dalam poin latar belakang. Bisa di next. Kerangka teori. Next lagi. Di dalam kerangka teori ini kami mempergunakan teori hukum Friedman, yaitu bahwa hukum itu bisa efektif apabila sistem dalam hukum itu berjalan dengan berbarengan atau berjalan dengan seimbang. Dan di dalam penerapannya, sistem hukum itu dibagi jadi 3. Ada legal structure, yaitu struktur dari hukum itu sendiri, ada legal culture, budaya hukum, dan juga ada legal substance. Apabila kita membahas mengenai legal structure, maka dikaitkan dengan lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak yang berwenang di dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Lalu dari segi konstruksi, dari segi substansi, kita akan membahas apakah hukum ini sudah berlaku dengan menerapkan 3 tujuan hukum yang seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbot, yaitu mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apakah condong ke kepastian hukum saja, keadilan saja, atau kemanfaatan saja? Karena pada dasarnya ketiga hal tersebut harus berjalan secara beriringan dan seimbang untuk menjadikan suatu hukum ini menjadi efektif.
Yang ketiga dari segi budaya hukum di Indonesia, apakah hukum yang dibangun mengenai penyelesaian sengketa konstruksi ini sudah selaras dengan hukum yang berkembang di dalam masyarakat atau justru malah dia ini tidak berkembang atau bersifat statis, gitu. Mungkin bisa di-next. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Valencia mengenai konstruksi secara general. Silakan. Baik, terima kasih Jeff. Jadi saya Valencia dan saya akan melanjutkan penjelasan terkait konstruksi secara general. Nah, pertama-tama konstruksi yang kami maksud di sini mengarah kepada kegiatan yang memproduksi output berupa bangunan, rumah, dan juga fasilitas lainnya. Nah, kemudian hal ini di Indonesia juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi. Nah, kita mengetahui bahwa konstruksi ini sangat krusial untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya konstruksi domestik di Indonesia, juga mengakibatkan rentannya terjadi permasalahan seputar konstruksi. Nah, oleh karena itu, kita menilai di sini bahwa diperlukan suatu evaluasi terhadap penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, khususnya pada arah konstruksi. Boleh next. Nah, kemudian selain dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, pada regulasi di Indonesia sendiri, khususnya jasa konstruksi ini diatur pada pasal 88 paragraf 4, di mana dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat diambil melalui mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Nah, selanjutnya juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 terkait jasa konstruksi yang kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Next. Baiklah, mungkin di sini saya menggambarkan skema terkait konten dari pasal 88 dari Undang-Undang Jasa Konstruksi supaya teman-teman sekalian bisa lebih memahami arah penyelesaian sengketa dengan lebih baik. Nah, pada dasarnya setiap sengketa konstruksi akan diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Dan apabila itu berhasil, maka sengketanya akan berakhir. Nah, apabila gagal, kemudian yang akan kita lakukan adalah melihat konten dari kontrak kerja konstruksi itu sendiri. Nah, apakah di dalam itu sudah memuat upaya penyelesaian sengketa atau tidak. Nah, dalam hal telah ada upaya penyelesaian sengketa alternatif yang dimuat, maka kemudian dapat diambil langkah tersebut baik merupakan mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Nah, namun dalam hal tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja, maka para pihak itu dapat membuat persetujuan tertulis terkait tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Mungkin demikian, dapat di next lagi. Baik, terima kasih. Mungkin pada konsep dan juga kerangka pengaturan ada 6 jenis penyelesaian sengketa konstruksi yang akan kami bahas di sini. Yang pertama adalah mediasi. Nah, mediasi ini pada dasarnya adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Dan pihak ketiga netral ini yang kemudian akan mengakomodasi keinginan para pihak yang bersengketa. Pengaturan terkait mediasi sendiri diatur pada pasal 6 ayat 3 dari Undang-Undang Jasa Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian dalam Undang-Undang APS ini mediasi dijelaskan sebagai upaya lanjutan apabila negosiasi gagal. Nah, kemudian juga mediasi dibagi menjadi 2, di mana ada mediasi dalam pengadilan yang diatur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 terkait mediasi, dan juga mediasi di luar pengadilan diatur dan akan diselesaikan pada Pusat Penyelesaian Mediasi Nasional. Nah, selanjutnya pada konsiliasi, di sini adalah penyelesaian sengketa di mana para pihak akan lebih aktif untuk mencari penyelesaian dengan pihak ketiga. Nah, berbeda dengan mediasi, konsiliasi ini akan lebih fokus ke arah mencapai konsensus. Kemudian pengaturannya juga diatur baik di UU APS dan Undang-Undang Konstruksi, namun tidak dijelaskan secara lebih jelas. Nah, selanjutnya pada poin ketiga ada arbitrase. Hal ini diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang APS yang menjelaskan bahwa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase oleh pihak-pihak yang terlibat.
Nah, selanjutnya terkait expert determination atau penilaian ahli, hal ini diatur pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang APS, di mana ahli akan memberikan pendapat yang kemudian akan mengikat terhadap pihak yang bersengketa, dan apabila disepakati maka dapat dieksekusi secara langsung. Nah, selanjutnya di poin kelima ada dispute council atau dewan sengketa. Ini adalah badan yang mengawal dan juga mengurangi perbedaan dalam pelaksanaan proyek untuk berfokus pada pencegahan perkembangan sengketa. Dan dispute board ini juga dapat membuat suatu keputusan dan rekomendasi terhadap masalah-masalah yang muncul. Ini juga diatur pada pasal 88 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Selanjutnya yang terakhir terkait litigasi. Hal ini diatur pada pasal 36 dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Lama, di mana litigasi sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ini sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai alternatif terakhir ataupun ultimum remedium. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai faktor yang dapat menyebabkan adanya sengketa konstruksi. Jadi tadi rekan saya sudah menyampaikan atau menjelaskan mengenai pengaturan di Indonesia mengenai sengketa konstruksi. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya sengketa konstruksi itu sendiri. Seperti contohnya adanya keterlambatan dalam pembayaran, atau mungkin di dalam dunia praktek, apalagi di era pandemi ini, di mana mungkin kontraktor ini mengirim barang dari luar negeri sehingga itu terhambat dari segi imigrasi dan segala macam. Hal tersebut mengakibatkan adanya delay dari segi pengiriman barang dan hal tersebut menghambat adanya perkembangan terhadap konstruksi yang sedang dibangun. Nah, hal tersebut ini harus dilakukan penyelesaian menggunakan penyelesaian sengketa, mungkin bisa dengan restrukturisasi atau juga dengan penyelesaian sengketa mediasi dan lainnya. Mungkin bisa di-next. Oke, selanjutnya mengenai FIDIC konteks itu sendiri, pada dasarnya FIDIC konteks tahun 2017 ini diperuntukkan bagi pekerja maupun kontraktor gitu ya, untuk menyelesaikan sengketa konstruksi maupun menjadi guidelines dari pedoman untuk adanya suatu kontrak konstruksi yang lebih baik. Nah, di dalam perkembangannya, tadinya FIDIC konteks ini ada di tahun 1999. Namun dikarenakan para pengamat maupun ahli maupun para penggagas ini merasa perlu dilakukan perubahan untuk beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman yang lebih canggih, makanya itu dibuatlah FIDIC tahun 2017 yang lebih mengadopsi atau lebih merevisi lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa di bidang konstruksi. Mungkin bisa di-next. Di-next lagi. Sorry Dit, boleh di-next lagi Dit? Oke. Nah, di dalam FIDIC 2017 ini terdapat 6 cara untuk penyelesaian sengketa konstruksi. Pertama, making a claim. Sebenarnya pada dasarnya making a claim ini di mana para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim kepada pihak yang lainnya untuk mengajukan ganti rugi ataupun seperti contohnya pembayaran telat pembayaran, maka dapat dilakukan klaim untuk pembayaran keterlambatan tersebut. Selain itu ada juga engineer's determination. Di dalam pengaturan mengenai FIDIC ini sendiri, engineer's determination ini merupakan salah satu cara yang sangat dijunjung tinggi di dalam dunia konstruksi di dalam international dispute. Dikarenakan engineer's determination ini difungsikan sebagai mediator. Dan di dalam hal tersebut, engineers ini memang ditunjuk oleh perusahaan terkait. Namun, engineers ini harus bersifat netral dalam menyelesaikan sengketa konstruksi. Nah, di dalam engineer's determination ini, sifat dari putusan yang dihasilkan adalah final and binding. Namun, apabila para pihak merasa keberatan dengan adanya putusan dari engineer's determination, mungkin dikarenakan adanya abuse of engineers itu sendiri ataupun adanya ketimpangan dalam pengambilan keputusan atau kecondongan terhadap salah satu pihak saja, oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan notice of dissatisfaction. Dan apabila mengajukan notice of dissatisfaction, mungkin ada chance untuk engineer's determination atau putusan dihasilkan oleh engineers ini menjadi batal, gitu. Kemudian ada langkah terbaru di dalam FIDIC 2017 ini yaitu adalah avoidance of dispute.
Avoidance of dispute ini adalah salah satu penyelesaian yang dibangun atau dibuat dengan satu gagasan utama bahwa penyelesaian sengketa itu, bahwa kalaupun ada sengketa tidak harus langsung masuk ke dalam proses, arbitrase atau tidak harus dalam proses, mekanisme sengketa-sengketa yang lain. Oleh karena itu ada avoidance of dispute. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang dapat menentukan atau menjadi, ibaratnya mediator di dalam avoidance of dispute ini? Jawabannya adalah DAAB atau Dispute Avoidance or Adjudication Board. Nah, di dalam, avoidance of dispute ini, fungsi dari DAAB ini hanyalah sebagai mediator. Namun, kadangkala dialihfungsikan menjadi seorang adjudikator, yang di mana seorang adjudikator ini memiliki fungsi atau memiliki, eee, skema yang berbeda dengan mediator, di mana seorang adjudikator ini dapat mempunyai legal consequences terhadap setiap putusannya, sedangkan mediator tidak. Namun, apabila mengacu ke dalam FIDIC 2017, kita harus terus menggagas bahwa avoidance of dispute ini akan ditentukan oleh DAAB yang adalah seorang mediator. Kemudian, ada masuk ke dalam DAAB. Lihat dari namanya saja, DAAB itu adalah Dispute Avoidance or Adjudication Board. Jadi fungsinya dia adalah sebagai avoidance, di mana di tahap sebelumnya itu adalah avoidance of dispute dan juga, sebagai adjudikator. Apabila sudah masuk dalam DAAB atau adjudikasi tersebut, oleh karena itu para pihak tidak bisa lepas dari putusan final and binding-nya. Namun, FIDIC 2017 juga memberikan pengaturan bahwa apabila ada keberatan terhadap putusan dari DAAB yang bersifat final and binding, para pihak ini dapat mengajukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam engineer's determination, yaitu adalah notice of dissatisfaction. Nah, apabila para pihak ini sudah menentukan notice of dissatisfaction, ada jangka waktu yang harus dibuat atau jangka waktu yang harus dipenuhi di dalam proses penyelesaian DAB ini, gitu. Kemudian ada amicable settlement. Amicable settlement ini adalah tahapan sebelum arbitrase, di mana para pihak ini dapat memilih untuk menggunakan mediasi, negosiasi, ataupun expert determination yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Valencia di dalam proses poin pembahasan sebelumnya. Kemudian langkah terakhir adalah arbitrase. Dan perlu diketahui bahwa di dalam FIDIC 2017, tahapan-tahapan ini tidak bersifat tahapan yang harus dipenuhi, secara berurutan. Tapi arbitrase pada intinya adalah langkah terakhir. Dia adalah ultimum remedium sebagai langkah terakhir dalam proses penyelesaian sengketa konstruksi. Nah, namun, para pihak dapat memilih apakah akan menggunakan engineer's determination, avoidance of dispute, DAAB, ataupun amicable settlement. Semua itu dikembalikan kepada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa konstruksi di internasional. Mungkin bisa di-next. Oke, lanjut dengan poin pembahasan, saya akan serahkan kepada Marcelo. Silakan Marcelo. Baik, terima kasih Jeff atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya jelaskan di bagian bab 3, di bagian diskusi dan analisis. Di mana di sini kita akan bahas tentang perbandingan, bahas tentang isu dan efektivitas, dan bahas tentang regulasi itu sendiri. Bisa di next, Dit. Pertama, kita akan membahas tentang perbandingan, di mana kita akan melihat bahwa adanya persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sendiri dengan FIDIC 2017. Oke, selanjutnya, Dit. Melanjuti dari, penjelasan teman saya, yaitu Jeff dan Valencia, mengenai, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan FIDIC 2017 tentang tahapan penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi, itu bisa saya simpulkan dalam bagian matriks sebagai berikut. Bisa saya jelaskan secara singkat bahwa, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, tahapan penyelesaian sengketa K3 dilakukan diawali dengan musyawarah, yang selanjutnya juga di dalam upaya penyelesaian sengketa konstruksi yang tercantum dalam K3 ini meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, di mana di dalam undang-undang jasa konstruksi ini juga ada namanya Dewan Sengketa, di mana Dewan Sengketa merupakan dewan yang dibentuk atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, jika kita melihat kepada FIDIC 2017, di sini ada persamaan di mana dalam FIDIC 2017 seperti yang telah disebutkan oleh teman saya, di situ disebutkan ada DAAB, suatu dewan sengketa juga, sama seperti dengan yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, seperti itu. Selanjutnya juga, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, kalau bisa kita lihat, di sini ada persamaan di mana adanya mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Begitupun juga sama dengan ada dalam FIDIC 2017, adanya mediasi dan konsiliasi.
Dan juga di saat terakhir, atas penyelesaian terakhir, upaya hukum yang dapat dilakukan terakhir, itu adalah penyelesaian menggunakan arbitrase. Balik lagi bahwa ini merupakan kesepakatan dari para pihak. Seperti itu, selanjutnya juga akan dijelaskan oleh teman saya, Adit, mengenai perbedaannya. Ya, makasih Selo untuk penjelasannya. Untuk perbedaannya sendiri, ada beberapa perbedaan antara FIDIK dengan UU Jasa Konstruksi dan aturan pelaksanaannya. Untuk UU Jasa Konstruksi dan pelaksanaannya, itu dalam UU JK sendiri tidak ditentukan jangka waktu Dewan Sengketa dalam pemberian putusan. Namun dalam FIDIK sendiri, DAAB wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 84 hari sejak diterimanya pengajuan dari pihak atau waktu tertentu yang diusulkan oleh DAAB dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Lalu ada perbedaan juga dalam PP 20 tahun 2022 pada pasal 94 sampai 96, jika terdapat keberatan dari salah satu pihak, maka para pihak bisa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun pada FIDIK 2017, dalam FIDIK sendiri, putusan yang diberikan oleh DAAB sudah langsung berlaku kepada para pihak tanpa melihat apakah ada keberatan dari masing-masing para pihak. Lalu perbedaan selanjutnya, dalam UU JK terdapat penilai ahli yang memiliki kewenangan untuk penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Sedangkan dalam FIDIK 2017 terdapat expert determination dan engineer determination, yaitu yang melibatkan ahli untuk memberikan pendapat atau keputusan yang mengikat apabila disepakati oleh para pihak. Mungkin itu perbedaan antara UU JK dan peraturan pelaksanaannya dengan FIDIK. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Adit. Selanjutnya saya akan membahas persoalan lembaga, yaitu adalah lembaga Badapski. Sebelum itu saya ingin menjelaskan, Badapski itu adalah merupakan lembaga arbitrase yang membantu upaya penegakan hukum terhadap sengketa bisnis khususnya bidang konstruksi di Indonesia. Dalam peradilan di Indonesia, upaya penegakan hukum dalam sengketa perdata selain dapat diajukan melalui peradilan umum, juga terbuka melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui Badapski. Diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan itikat baik, cepat, murah, berkepastian hukum, dan tidak merusak hubungan antar para pihak. Badapski didirikan pada tanggal 19 Agustus tahun 2014, merupakan salah satu-satunya badan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang khusus membidangi bidang konstruksi di Indonesia. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dimana mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Badapski ini tidak diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang APS. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipahami apabila dalam penyelesaian sengketa digunakan hanya Dewan Sengketa dan Arbitrase. Badapski dalam praktik ya menangani kasus sengketa konstruksi hanya dengan tiga cara. 4 cara, yaitu mediasi, konsiliasi, Dewan Sengketa, dan penilaian ahli. Walaupun Badapski adalah lembaga arbitrase yang mekanisme Dewan Sengketa ini ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, hal ini dikarenakan ketentuan standar persyaratan umum yang didasari dari isi pada kontrak FIDIK. Selain itu, kelemahan dari Badapski itu sendiri terdapat pada biaya yang ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengingat bahwa Dewan Sengketa harus dibentuk pada kontrak kerja konstruksi dibuat, padahal jika ditinjau dari alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai opsi lain melalui pengadilan, yang dimana opsi daripada alternatif penyelesaian sengketa dipilih dikarenakan memiliki beberapa keunggulan, yaitu efektif, efisien, dan tentu saja biaya yang relatif murah. Namun pada kenyataannya Badapski dalam praktiknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya adalah penegakan atau enforcement.
Yang pertama ada sidang. Pada saat akan diadakan persidangan, Majelis Arbitrase akan memberikan para pihak pemberitahuan terlebih dahulu mengenai tanggal, waktu, dan tempat persidangan. Para pihak termasuk saksi, ahli dapat didengar sesuai persyaratan dan dapat diperiksa sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Persidangan arbitrase diadakan secara tertutup kembali, kecuali para pihak telah menyetujuinya. Lalu putusan. Majelis arbitrase akan memberikan putusan akhir dalam jangka waktu 30 hari sejak selesai persidangan perhitungan waktu dimulai dari tanggal penyerahan akhir secara lisan maupun tertulis. Para pihak harus mengetahui pimpinan Badapski bahwa penyelesaian telah tercapai arbitrase hanya akan dianggap selesai dan majelis harus dibubarkan. Untuk eksekusi putusan, yaitu dengan menyetujui arbitrase di bawah peraturan ini, para pihak segera menjalankan putusan dan tanpa penundaan. Slide selanjutnya. Mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ini terkait dengan analisis efektivitas penyelesaian sengketa. Nah, kita tadi sudah dijelaskan oleh Jeff di latar belakang terkait dengan Indonesia itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan gitu ya, pembangunan proyek infrastruktur gitu ya. Kita lihat pada tahun 2017 itu ada 245 proyek strategis nasional, ditambah ada 2 program, itu terkait dengan program kelistrikan dan industri pesawat terbang gitu. Dan berdasarkan data BPS pun ternyata memang pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia, di mana dia menyumbang sekitar 10,39% pada triwulan ketiga tahun 2021 gitu ya terhadap produk domestik bruto di Indonesia gitu. Nah, tetapi gitu ya pada kenyataannya dengan gencarnya proyek pembangunan itu ya pemerintah juga harus tetap waspada gitu ya terhadap fenomena karena intensitas pembangunan dalam skala besar itu bisa berpotensi memicu peningkatan sengketa gitu. Dan ternyata memang pada faktanya sengketa konstruksi ini di beberapa negara masih menjadi masalah serius dan itu menyebabkan kerugian bagi para pihak. Kerugiannya apa saja? Yang pertama itu ada biaya dan waktu. Nah, ini kalau dalam suatu penelitian, Allen itu menyampaikan bahwa negara di Asia ini menduduki peringkat tertinggi dalam nilai sengketa yaitu sebesar 64.500.000 US dollar gitu ya per tahun. Dan waktu penyelesaian sengketanya itu selama 11,4 bulan. Nah, kalau terkait dengan produktivitas ini, salah satu badan statistik di Australia itu dia menyampaikan bahwa ada 7.000 hari kerja hilang karena adanya sengketa di industri konstruksi. Artinya konstruksi itu tidak bisa berjalan karena adanya sengketa. Dan terkait dengan popularitas dan relasi ini, ya terkait dengan para pihak ya yang bertikai, pasti hubungannya mereka akan memburuk gitu. Apalagi kalau misalnya sampai pada tahap litigasi. Nah, kekhawatiran ini setidaknya bisa diminimalisir dengan kehadiran Undang-Undang Jasa Konstruksi pada tahun 2017 gitu. Instrumen hukum ini kemudian disinyalir gitu ya, mendukung kegiatan bisnis di sektor konstruksi yang kemudian pada akhirnya ya bisa memfasilitasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia gitu. Maka penting juga nih biar segala kaidah gitu ya yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu bisa ditafsirkan secara konsisten dan integratif gitu ya. Jangan sampai kemudian ini mengakibatkan kesalahan persepsi bagi pembentuk peraturan ketika kemudian merumuskan aturan pelaksananya. Nah, sengketa konstruksi itu kan muncul karena adanya kontrak konstruksi ya. Nah, kontrak konstruksi ini kan muncul karena ada pertemuan dua kepentingan gitu, ada permintaan dan kemudian ada penawaran yang kemudian ini ada yang namanya pertemuan kehendak gitu, pertemuan kehendak dari para pihak yang kemudian mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dalam suatu kontrak, di mana kontrak itu kan tidak awalnya para pihak itu memang tidak menginginkan adanya sengketa, tetapi
sifat manusia itu sulit untuk ditebak, ya sengketa itu bisa saja terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kerugian dari para pihak. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah gambaran perbedaan ya, ini perbedaan singkat terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan itu yang di bawah ada 4 itu yang berlaku saat ini gitu. Next. Nah, berdasarkan data dari BANI, penyelesaian sengketa itu yang diselesaikan oleh BANI itu ada sekitar terkait dengan jasa konstruksi ya ada 27,09% gitu, dan ini menjadi cukup besar gitu ya terkait dengan penyelesaian sengketa. Bagaimana sengketa konstruksi itu kemudian meskipun ada undang-undangnya ternyata memang belum terlalu bisa untuk menyelesaikan jasa konstruksi. Bagaimana jasa konstruksi itu kemudian penyelesaiannya masih kurang efektif pada awal-awal sebelum ada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Next. Nah, ini perkembangan lanjutannya dari yang dimaksud dari yang tadi gitu. Ternyata ketika setelah 2018 ya mungkin itu masih penyesuaian terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi gitu ya. Tetapi kemudian berkembang gitu. Undang-Undang Jasa Konstruksi ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan penyelesaian sengketa konstruksi, yang mana kita bisa lihat di sini yang perlu dilihat itu adalah rankingnya ya, peringkatnya. Arbitrase menempati peringkat pertama, lalu kemudian diikuti negosiasi, lalu kemudian engineering judgment dan sebagainya macamnya, yang mana 4 terbesar itu adalah terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga kita dapat menyimpulkan dari sini bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu udah lebih baik daripada melalui litigasi yang menempati peringkat kelima gitu. Namun memang kita bisa lihat mekanisme penyelesaian dewan sengketa yang sangat diutamakan sebetulnya dalam kasus sengketa konstruksi, dia malah menempati urutan yang terakhir. Nah, artinya perlu ada evaluasi terhadap dispute board ini gitu, atau dewan sengketa. Next. Nah, ini terkait dengan solusi terhadap penyelesaian regulasi penyelesaian sengketa konstruksi. Next slide, Dit. Nah, jasa konstruksi itu tidak bisa dipahami secara sederhana hanya sebatas pada kegiatan fisik saja untuk mewujudkan ragam bangunan pendukung aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Karena kita perlu mengakui bahwa sektor konstruksi ini merupakan aktivitas bisnis yang sangat-sangat rumit karena kerumitannya itu disebabkan oleh misalnya benturan berbagai macam kepentingan yang berasal dari pemerintah, dari pelaku usaha, investor, masyarakat adat, lalu pengguna jasa, aktivis lingkungan, dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ditambah kalau misalnya kerumitan itu dilihat dari perspektif lain, misalnya dari sisi ekonomi, hak asasi manusia, budaya, bisnis, politik, dan lain sebagainya macamnya. Nah, bahkan dari sisi hukum aja nih, sektor konstruksi ini kan punya kerumitannya tersendiri karena dia bersinggungan dengan banyak regulasi. Misalnya kalau kita mau membuat jalan tol, nah itu banyak sekali aturan yang harus dilihat, misalnya aturan mengenai jasa konstruksi, lalu aturan mengenai lingkungan, aturan mengenai pertanahan, penanaman modal, ketenagakerjaan, perpajakan, perbankan, dan sebagainya macamnya. Nah, maka berdasarkan kenyataan ini, itu diperlukan kontribusi luar biasa bagi penegakan hukum terhadap jasa konstruksi ini dari para profesional hukum gitu. Nah, maka kita bisa melihat ya bahwa kecenderungan terjadinya sengketa ini ya kita karena mengingat bahwa kontrak konstruksi itu bersifat dinamis dan dia berbeda dengan kontrak-kontrak lainnya karena kontrak konstruksi ini durasi proyeknya itu relatif panjang gitu ya, kompleks juga, dan dia bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Next. Ya, selanjutnya terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi akan dijelaskan oleh Jeff. Baik, thank you April. Oke, jadi di dalam poin konklusi dan rekomendasi terdapat 2 hal yang dijadikan konklusi. Pertama yaitu dari segi persamaan dan perbedaan.
Dari segi persamaan dan perbedaan tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat beberapa persamaan dikarenakan Indonesia pun sudah meratifikasi 2017 FIDIC terbaru gitu ya. Namun terdapat juga perbedaan dari segi durasi waktu untuk memutus dari DAAB itu sendiri. Nah, ini yang harus menjadikan concern utama bagi pembuat undang-undang mengenai konstruksi nantinya apabila akan dilakukan revisi harus dilakukan revisi secara detail. Dikarenakan undang-undang jasa konstruksi Indonesia ini masih sangat ambigu dan kadang pun menimbulkan multitafsir di dalam penerapannya. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya lembaga-lembaga, yaitu di poin kedua pembahasan tadi, bahwa lembaga-lembaga ini menjadi tidak efektif. Seperti contohnya Barapski. Barapski itu sendiri memang mungkin memegang prinsip kerahasiaan, tapi dari segi praktiknya, penyelesaian sengketa di Barapski itu masih minim, dikarenakan semua lari ke BANI. Nah, pada saat semua ini lari ke BANI, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dispute counsel ini sudah efektif atau belum? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau misalkan dispute counsel ini sudah efektif, oleh karena itu harusnya arbitrasi ini menjadi langkah terakhir, bukan menjadi langkah utama. Tapi penyelesaian sengketa konstruksi Indonesia ini sangat menekankan kepada arbitrase dan bukan penyelesaian sengketa lainnya. Nah, oleh karena itu, rekomendasi dari kami adalah perlu dilakukan perombakan atau perubahan terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk mengadopsi aturan terbaru dari FIDIC 2017. Dikarenakan FIDIC 2017 ini sudah memiliki kejelasan aturan hukum yang sangat kompleks dan sangat bagus untuk diterapkan di negara civil law di Indonesia ini sendiri. Dikarenakan Indonesia ini mengandung kepastian hukum, di mana untuk mencapai keadilan kemanfaatan, hukumlah yang harus pasti dulu, baru akan tercipta keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya kalau ada salah kata dan tata bahasa, mohon dimaklumkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.